Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat untuk teman-teman semua dan salam terhormat saya kepada Bapak Muhammad Nazir SSMA dan salam sejahtera untuk teman-teman online semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Oktavia, mahasiswi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 2019. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang paling menarik dalam mata kuliah Sejarah Minangkabau, yaitu tentang proses terbentuknya negari tertua di Minangkabau atau Nagari Pariangan berdasarkan cerita rakyat atau Tambo. Dan saya juga akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan kuno yang pernah memerintah di Minangkabau tentunya. Baik, kita langsung saja lihat yang pertama. Yang pertama adalah proses terbentuknya negari tertua di Minangkabau atau Desa Pariangan. Desa Pariangan terletak di arah tenggara Gunung Merapi, Sumatera Barat. Desa Pariangan merupakan desa yang masih asri dan kearifan lokalnya pun masih kental. Desa Pariangan ini termasuk di daerah pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, yaitu sekelas daerah pemerintahan tingkat desa yang bergelar Nagari Tuo. Penyebutan Desa Pariangan sebagai Nagari Tuo bukan tanpa ada alasan, mengingat dulunya masyarakat Minangkabau bermukim pertama kali di Desa Pariangan ini. Ada sebuah petatah petitih adat Minangkabau mengatakan, dari mano asa titiak palito di balik telong nan batali, dari mano asa niniak moyang kita dari lereng Gunung Merapi. Dari pepatah petitih tersebut dapat kita simpulkan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari lereng Gunung Merapi. Berdasarkan cerita versi Tambo mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain. Sultan Iskandar Zulkarnain ini mempunyai 3 putra. Yang pertama yaitu Sultan Maharajo Dirajo, kemudian Sultan Maharajo Depang, dan yang ketiga adalah Sultan Maharajo Aliok. Di dalam perjalanan, ketiga putra dari Sultan Iskandar Zulkarnain ini terpisah dari Sultan Maharajo Dirajo. Sultan Maharajo Dirajo bersama dengan para pengikut dan rombongannya berlayar ke suatu tempat, dan di tempat berlayar atau bermukim mereka akan menjadi cikal bakal dari Nagari Pariangan. Perahu yang mengantarkan Sultan Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya kemudian mendarat di Pulau Perca. Dan pada saat itu juga Sultan Maharajo Dirajo bersama dengan para rombongan turun ke darat dan air pun mulai surut. Selang beberapa lama kemudian, Sultan Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya tiba di tempat yang bernama Labuhan Tambago. Labuhan Tambago ini merupakan suatu daerah atau suatu tempat yang berjarak sekitar 20 km dari Desa Pariangan. Dan di tempat inilah atau tempat Labuhan Tambago ini, Sultan Maharajo Dirajo bersama dengan para rombongan membuat suatu persawahan yang dinamakan dengan Satampang, yaitu sawah Satampang Baniah. Dan padi Satampang Baniah ini terus menyebar ke seluruh penjuru masyarakat Minangkabau. Baik, kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu kerajaan-kerajaan kuno yang pernah memerintah di daerah Minangkabau. Pada abad ke-1 sampai dengan abad ke-16 telah berdiri berbagai kerajaan-kerajaan kecil di Minangkabau. Sebut saja seperti Kerajaan Pasumayan Kota Batu, Kerajaan Guntur, Kerajaan Kandis, Kerajaan Bungo Setangkai, Kerajaan Dusun Tuo, dan berbagai kerajaan lainnya. Namun di sini saya akan hanya menjelaskan 4 kerajaan saja. Baik, kita lihat yang pertama, kerajaan yang pernah memerintah di Minangkabau, yaitu Kerajaan Pasumayan Kota Batu. Kerajaan Pasumayan Kota Batu merupakan kerajaan pertama yang berdiri di Minangkabau. Kerajaan Pasumayan Kota Batu ini adalah kerajaan yang berbasis kerajaan tradisional.
Kerajaan Pasumayan Kota Batu berada di daerah Padang Panjang atau Pariangan. Kerajaan Pasumayan Kota Batu ini dipimpin oleh Sultan Maharajo Dirajo. Sultan Maharajo Dirajo menetapkan undang-undang atau peraturan di Kerajaan Pasumayan Kota Batu yang bernama Simumbang Jatuh. Undang-undang dari Simumbang Jatuh ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Si Gamak-Gamak atau Tarik Balik. Yang kedua adalah Undang-undang Si Lamo-Lamo. Pada Kerajaan Pasumayan Kota Batu ini, setiap masyarakat Minangkabau yang bersalah atau tidak melakukan kewajiban yang sesuai dengan peraturan Si Gamak-Gamak atau Si Lamo-Lamo, maka pemimpin atau penguasanya akan menetapkan hukuman berdasarkan perasaan atau keinginan dari penguasanya tersebut. Baik, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah Kerajaan Dusun Tuo. Kerajaan Dusun Tuo merupakan kerajaan yang ada di Minangkabau sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyuang. Kerajaan Dusun Tuo merupakan pecahan dari Kerajaan Pasumayan Kota Batu yang berada di Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar sekarang. Kerajaan Dusun Tuo pertama kali didirikan oleh Datuk Parpatihan Sabatang dan sebagai Perdana Menteri atau yang dipertuankan adalah Datuk Bandaro Kuniang. Yang ketiga adalah Kerajaan Bungo Sitangkai. Kerajaan Bungo Sitangkai merupakan kerajaan yang ada di daerah Minangkabau. Kerajaan ini berdiri karena adanya perselisihan paham antara dua saudara kandung seibu berbeda ayah, yaitu antara Datuk Kata Mangungan dengan Datuk Parpatihan Sabatang. Datuk Kata Mangungan merupakan anak dari Sultan Maharajo Dirajo, sedangkan Datuk Parpatihan Sabatang merupakan anak dari Datuk Surirajo. Kedua saudara seibu ini mengalami perselisihan paham dan mengakibatkan Datuk Kata Mangungan mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Bungo Sitangkai. Kerajaan Bungo Sitangkai ini kian hari semakin berkembang dan banyak masyarakat yang tertarik berdiam diri atau menjadi pengikut dari Datuk Kata Mangungan. Sedangkan adiknya Datuk Parpatihan Sabatang juga mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Dusun Tuo. Dalam Kerajaan Bungo Sitangkai, sistem kedaulatannya disebut dengan Koto Piliang atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan keselarasan. Berdasarkan cerita Tambo, disebutkan bahwa Datuk Kata Mangungan masih tetap bertahan dengan undang-undang dari Kerajaan Pasumayan Kota Batu, yaitu Undang-Undang Simumbang Jatuh. Sedangkan Perdana Menteri atau yang dipertuankan dalam Kerajaan Bungo Sitangkai adalah Datuk Bandaro Putiah. Kerajaan yang terakhir yang akan saya jelaskan dalam video kali ini adalah Kerajaan Bukit Batu Patah. Kerajaan Bukit Batu Patah adalah salah satu kerajaan tradisional Minangkabau yang telah berdiri di Minangkabau sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyuang. Kerajaan Bukit Batu Patah ini merupakan pecahan dari Kerajaan Pasumayan Kota Batu. Di dalam Kerajaan Bukit Batu Patah ini telah dibentuk yang namanya Rajo nan Duo Selo, yaitu raja alam yang berkedudukan di Kerajaan Bungo Sitangkai. Kedudukan Sultan non Alam yang sebagai pendiri Kerajaan Bungo Sitangkai kemudian digantikan oleh Run Pituolo, dan selanjutnya Run Pituolo digantikan oleh Datuk Parpatihan Sabatang. Semasa pemerintahan Kerajaan Batu Bukit Patah oleh Datuk Parpatihan Sabatang, telah terjadi berbagai perkembangan yang pesat, dan pada masa Datuk Parpatihan Sabatang juga telah masuk agama Islam di Minangkabau, terkhususnya Minangkabau di bagian timur. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan menyaksikan video saya tentang proses terbentuknya Negari Pariangan atau negari tertua di Minangkabau dan kerajaan-kerajaan kuno yang pernah memerintah di Minangkabau. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan mampu menambah wawasan teman-teman semua. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, tetap jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dilindungi dan tetap berada di jalan yang benar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.